Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, Mukarram Al-Ustaz Edi, Mukarram Al-Ustaz Al-Had Eko, Mukarram Al-Ustaz Nuruz Zaman, Mukarram Al-Ustaz Abdul Hadad, Ustaz Hadad, Mukarram Ustaz Syarif, dan bahkan guru-guru kita, semoga Allah panjangkan umurnya, mensehatkan badannya, mengabulkan segala hajat-hajatnya, dan kita semua yang hadir di masjid ini, semoga kita semua mendapat ridha Allah. Semoga segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang sulit, kesulitannya diganti dengan kemudahan. Yang sedang sedih, kesedihannya diganti dengan kebahagiaan, ketenteraman. Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang berkah, dimudahkan untuk ziarah makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa semoga putra-putri kita jadikan putra-putri yang saleh salehah, tumbuh menjadi anak yang saleh, tumbuh menjadi anak-anak yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat ilmu yang manfaat dan barokah, menjadi ahli sujud, menjadi ahli Quran, yang beribadah semoga diberikan taufik hidayah untuk ibadah, yang masih maksiat semoga diberikan taufik hidayah kembali bertobat ke jalan yang diridhai oleh Allah, dan semoga hidupnya kita pada subuh ini Allah catat sebagai amal saleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga Allah. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, nikmat yang sangat besar, anugerah yang sangat luar biasa. Pada subuh ini kita bisa sholat secara berjamaah dan dilanjutkan dengan duduk di majelis ilmu. Ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nikmat yang sangat besar itu bukan nikmat berupa dunia, bukan nikmat memiliki mobil. Nikmat yang paling besar bukan nikmat memiliki rumah, ya, itu semua nikmat yang besar dari Allah, tapi bukan nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar adalah ketika kita ditakdir oleh Allah bisa ibadah. Ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu kita sedang mendapatkan nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila ada orang memiliki rumah besar, memiliki mobil mewah, tapi dia tidak suka, tapi dia tidak puasa, tapi dia tidak ke masjid, maka hakikatnya dia belum mendapatkan nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ketika Nabi Allah Sulaiman alaihissalam sedang terbang dibawa oleh angin, kemudian di kanan kirinya dikawal oleh jin. Di hadapan Nabi Allah Sulaiman didampingi oleh burung-burung, dan di bawahnya prajurit-prajurit berupa manusia ikut mengiringi perjalanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman sedang terbang di bawah angin dengan kendaraan anginnya, itu tiba-tiba ada seorang petani. Ketika dia sedang mencangkul, dia berkata, Subhanallah, laqad utiya ibna Daud mulkan kabira. Subhanallah,
dalam ungkapan takjub. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, maka sunnah mengucapkan subhanallah. Jangan buset ada pahala, ya, tapi ucapkan subhanallah. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran, apabila Allah ingin menceritakan, mengisahkan kisah yang sangat luar biasa, kisah yang sangat menakjubkan, Allah memulainya dengan subhanalladzi asra ila akhir ayat. Jadi kalau Allah memulai kisahnya dengan subhana, berarti kisah yang akan dikisahkan bukan kisah biasa, bukan cerita biasa, tapi cerita yang luar biasa. Sama ya, subhanallah laqad utiya ibnu Daud mulkan kabir. Sungguh Nabi Allah Sulaiman diberikan kerajaan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, punya istana, seorang raja, dikawal oleh manusia, dikawal oleh jin, bahkan burung-burung pun ikut mengiringi perjalanan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Jadi Allah Sulaiman dengar ada seorang petani yang takjub, dia langsung turun. Dia berkata, ketahuilah tasbihatun fi sahifatil mu'min afdalu minad dunya wa ma fiha. Ketahuilah, satu kali ucapan tasbih, jadi kau mengucapkan subhanallah, ya, subhanallah, satu kali ucapan tasbih yang dicatat oleh Allah, ditulis fi sahifatil mu'min, dalam catatan orang beriman, itu lebih afdal, itu lebih mahal minad dunya wa ma fiha, daripada dunia dan beserta isinya. Jangankan cuma kerajaan Nabi Allah Sulaiman, bahkan dunia beserta isinya itu tidak ada apa-apanya dibanding pahala tasbih, satu kali tasbih yang diucapkan oleh orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ucapan tasbih itu tetap menjadi pahala dan akan menyebabkan kita bahagia selama-lamanya, senang selama-lamanya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dunia beserta isinya ini semua bakal kita tinggal. Sekarang gimana kerajaan Nabi Allah Sulaiman? Masih ada apa kerajaannya? Tinggal cerita. Kerajaan Majapahit, tinggal cerita. Semua raja-raja yang ada di Nusantara ini cuman tinggal cerita. Seandainya masih ada istananya, bekas-bekas istananya, ada gak yang mau tinggal di situ? Gak ada, serem, takut. Ya, takut kita semua. Jadi yakini ketika kita bisa ibadah kepada Allah, itu nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melihat ada orang punya rumah besar, ada orang punya mobil mewah, ya, tapi dia tidak ke masjid, dia tidak sholat subuh berjamaah, ya ketahuilah dia belum dapat nikmat yang paling besar. Lebih besar kita ini nikmat dari Allah bisa sholat subuh berjamaah. Ya, jangankan pahala sholat subuh, baru pahala sholat sunnahnya rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat fajr qabliyah subuh itu lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Itu baru pahala sunnah, belum pahala ibadah subuhnya nih, belum. Kayak apa bandingannya? Oh, dunia sama isinya gak bisa dibandingkan. Karena itu alhamdulillah nikmat yang sangat besar, ya. Kita sudah ditakdir oleh Allah menyelesaikan ibadah sepanjang bulan suci Ramadan. Itu nikmat yang sangat besar dari Allah. Kita ditakdir dimudahkan bisa puasa sebulan penuh. Kita ditakdir bisa sholat tarawih setiap malam.
bisa baca Quran, bisa iktikaf di masjid ini, itu nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa litukmilul iddah wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa litukmilul iddah, sempurnakan bilangan puasa kalian. Jadi menyempurnakan bilangan puasa itu bisa 29 hari atau bisa juga 30 hari, ya, tergantung hilal. Makanya metode penetapan awal Ramadan dan awal Syawal itu hanya ada 2 metode. Pertama metode hisab, yang kedua metode ruqyah. Udah cukup 2, tidak ada metode ketiga. Apa metode ketiga? Ditelepon Tuhan. Nah, itu tidak ada. Itu namanya penyimpangan. Kalau khilafiyah perbedaan, kita harus saling menghormati. Tapi kalau penyimpangan kesesatan, itu bukan harus dihormati. Ya, disadarkan, diluruskan, ya, diajak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini malah dikawal. Ya, dikawal sholat Idul Fitrinya. Kan ngaco yang begini. Ya, yang begini kan ngaco. Jadi baik metode hisab ataupun metode ruqyah, ini sebetulnya semua metode kita, ulama kita. Jadi kalau ada yang berkata, oh kalau Muhammadiyah itu hisab, kalau NU itu ruqyah, sebetulnya dua-duanya kita pakai. Ya, kita belajar hisab juga, kita juga belajar ruqyah. Kalau kita digabungkan, ya, kalau kita itu semoga digabungkan antara dua metode tersebut. Baik, sempurnakan bilangan puasa kalian. Wa tukabbirullaha ala ma hadakum. Ini yang perlu kita garis bawahi. Ya, wa tukabbirullaha ala ma hadakum. Bertakbirlah kepada Allah yang telah memberi hidayah kepada kalian. Ya, wa tukabbirullaha, besarkan Allah yang telah memberi hidayah kepada kalian. Jadi yang perlu dibesarkan Allah, bukan diri kita. Yang harus dibesarkan Allah, bukan ibadah kita. Yang harus dibesarkan Allah, bukan ketaatan kita. Yang harus dibesarkan Allah, bukan keilmuan kita. Karena tanpa taufik hidayah dari Allah, kita gak bakal bisa ibadah. Tanpa taufik hidayah dari Allah, kita gak bisa puasa, kita gak bisa tarawih, kita gak bisa qiraatul Quran, kita gak bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah garis bawahi, wa litukabbirullaha ala ma hadakum. Besarkan Allah yang telah memberi hidayah kepada kalian. Jadi besarkan Allah, bukan diri kita. Ya, jadi jangan sombong. Tanpa taufik hidayah dari Allah, nggak punya kemampuan kita untuk berbuat baik. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikam beliau, la tafriqu qata'ah li'annaha barazat minka wa afrahi ta'ah li'annaha barazat minallahi ilaika. La tafriqu qata'ah, jangan sampai kalian gembira, jangan sampai kalian bangga apalagi ujub dikarenakan sudah berbuat taat dan merasa semata-mata itu hasil kehebatan kita, itu hasil kerajinan kita, itu hasil semangat kita. Lupa kalau itu taufik hidayah dari Allah. Ya, ini bisa puasa, oh karena saya rajin, saya iktikaf, memang saya ahli ibadah. Lupa dia kalau taufik hidayah dari Allah. Nah, jangan sampai kalian gembira bisa berbuat taat, akan tapi lupa kalau itu taufik hidayah dari Allah. Wa farahit ta'ah li'annaha barazat minallahi ilaika. Tapi gembiralah karena sudah berbuat taat, karena itu semua anugerah dari Allah.
Karena itu semua taufik hidayah dari Allah. Maka itu ucapkan alhamdulillah. Semoga taufik hidayah terus menerus Allah berikan kepada kita. Makanya tadi ya, tadi imam memimpin Allahumma hdina fiman hadait ya. Itu kalau kita lihat dalam syarah yang ditulis oleh Said Alwi bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya Ibadatul Ahkam di Syarah Bulughul Maram, Allahumma hdina fiman hadait, Allahumma tsabbitna. Ya Allah, tetapkan kami ya bersama orang-orang yang kau beri hidayah. Siapa? Minan nabi wasiddiqin wasuhada wassalihin. Itu para nabi sampai akhir ayat terus menerus dalam hidayah. Para siddiqin, para suhada, orang-orang soleh sampai ajal senantiasa dalam taufik hidayah dari Allah. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu bagaimana nasib akhir kita. Dan manusia kan intinya di akhir, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Siapa yang bisa memastikan kita semua wafat husnul khatimah? Nggak tahu. Nanti kita minta semoga Allah tetapkan kita dalam hidayah hingga kita nanti wafat dapat mengucapkan la ilaha illallah, wafat husnul khatimah. Jadi ingat, jangan sombong bisa ibadah, jangan ujub sudah bisa berbuat taat. Jadi setan itu kita dia berusaha sekuat mungkin agar kita nggak ibadah di bulan puasa. Tapi ketika dia gagal menggoda kita, ya, apakah dia putus asa? Enggak, setan nggak putus asa. Jadi digagalin ibadah tetap ibadah. Bagaimana menggoda lagi? Dibuat untuk sombong, dibuat agar ujub, dibuat agar lupa kalau itu taufik hidayah dari Allah. Kalau sudah ujub, kalau sudah sombong, maka rontok semua amal ibadah. Jadi Allah itu murka kepada orang yang taat tapi sombong. Contohnya siapa? Iblis. Itu iblis. Kalau kita buka dalam tafsir Jalalain dan tafsir Sawi, kenapa kok iblis bisa merasa menjadi malaikat yang paling hebat? Karena iblis itu dia ibadahnya bukan hanya di surga, tapi dia terkadang ibadah di langit, terkadang ibadah di muka bumi, semua tempat itu sudah diibadahi oleh iblis. Ya, sehingga timbul sombong. Karena sombong dimurkai oleh Allah Subhanahu. Jadi hati-hati, jangan sampai ya setelah Ramadan kita timbul sombong, timbul ujub, merasa diri sudah ahli ibadah. Saya Ibnu Athaillah dalam kitab Hikamnya juga mengingatkan maksiat auratul wahtiqaran khairun min ta'at auratul izzat wastikbar. Perbuatan maksiat yang menyebabkan orang tersebut merasa terhina, hatinya hancur, menyesal, ya Allah, kenapa saya terjatuh ke dalam perbuatan dosa? Ya Allah, kenapa saya lakukan maksiat? Habis lakukan maksiat, dia nyesal, dia menangis, dia taubat kepada Allah. Khairun, itu lebih baik, lebih bagus min ta'at, dari orang yang setelah berbuat taat auratan izzan wastikbaran, habis berbuat taat justru dia sombong dan angkuh, menganggap semua orang hina dan lebih rendah dibanding dia. Naudzubillah. Ya, untuk memudahkan pemahaman saya akan membuat contoh ini agar nggak salah paham. Ya, ini kok bisa perbuatan maksiat yang menyebabkan seorang taubat itu lebih afdol dibanding orang berbuat maksiat tapi sombong. Nah, ini kan agak bingung nih jadinya. Makanya tingkat itu bukan kajian bisa santri-santri, kajian santri-santri. Ya, karena kalau tidak dijelaskan secara rinci, ya khawatirkan bisa salah paham. Tapi dikarenakan sempitnya waktu, saya akan membuat contoh saja. Nabi Allah Adam alaihissalam itu makan buah larangan.
Saya lebih senang menyebutnya dengan buah larangan. Ya, karena yang menyebut khuldi sama iblis. Ya, kata iblis, ya ada makan ini buah. Kalau kau makan ini buah, kau akan khuldi, akan kekal di surga. Maka disebut buah khuldi, khuldun, kekal. Maka saya lebih suka menyebutnya dengan buah larangan. Ya, makan ini. Kalau kau makan, kau akan kekal di surga. Nabi Adam makan satu. Ya, ini tandanya apa? Apa namanya? Jakun. Siti Hawa makan dua di darah. Ya, baik terlepas dari itu semua, itu Nabi Adam setelah itu menangis menyesal. 300 tahun ketika diturunkan ke dunia, Nabi Allah Adam gak berani melihat ke langit. Kenapa? Takut dan malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tobat menangis selama 300 tahun. Allah abadikan dalam Al-Quran, wa asa'adamu rabbahu faghawa thumma jatabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Ya. Wa as'adamu rabbahu faghawa. Nabi Adam bermaksiat kepada Allah. Ya. Kemudian bertobat, diterima taubatnya, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja ada. Habis makan buah larangan, bertobat. Ya. Sedangkan iblis habis berbuat taat sombong. Jadi hati-hati. Ya. Jadi Nabi Adam dan anak keturunannya siapa saja yang bertobat kepada Allah pasti akan dimuliakan oleh Allah. Tapi yang sombong itu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali ke pembahasan tadi, walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Sempurnakan bilangan puasa kalian dan besarkan Allah yang telah memberi hidayah kepada kalian. Jadi bukan hanya bertakbir, lafaz takbir itu selesai dengan sholat Idul Fitri, tapi di hati kita membesarkan Allah. Ini semua taufik hidayah dari Allah, ini semua anugerah dari Allah harus terus-menerus ada di hati kita, agar di hati kita tidak ada ujub, agar di hati kita tidak ada sombong yang dapat merusak amal ibadah. Alhamdulillah. Jadi ucapkan alhamdulillah sudah ibadah. Semoga nikmat ibadah terus-menerus kita lanjutkan sampai akhir hayat ini. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan minal ajilin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Minal ajilin apa artinya? Banyak yang ngerti mohon maaf lahir batin. Ya, jadi yang menyebar di masyarakat. Padahal minal ajilin itu artinya bukan mohon maaf lahir batin, tapi apa? Ini doa. Ini doa. Kalau kalimat sempurnanya adalah ja'alanallahu wa iyyakum minal ajilin wal faizin. Semoga Allah menjadikan aku dan kalian termasuk orang-orang yang kembali suci bersih dari dosa. Ya, ada dalilnya kan? Ada. Dalilnya adalah man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dan qiyam Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Alhamdulillah, kita sudah menjalankan puasa, kita sudah menjalankan qiyam Ramadan. Ya. Selesai itu semua, sebagaimana orang yang kerja di akhir bulan dapat gaji, sama orang yang ibadah di bulan Ramadan, ya, di akhir Ramadan, ya, dia mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat ikut minan nar, pembebasan dari azab api neraka. Maka kita sering mendoakan semoga aku dan kalian termasuk orang-orang yang aib, kembali suci bersih dari dosa
bagaikan bayi yang baru lahir. Yang kedua, kita sekarang sudah bersih. Kenapa? Itu dosa-dosa kita sudah kita bakar di bulan suci Ramadan. Dan jangan sampai di diri kita yang udah bersih kita kotorin lagi sama maksiat. Dan jangan sampai diri kita yang seperti bayi yang baru dilahirkan, ya kita kotori lagi dengan dosa demi dosa. Sebagai gambar begini, kita punya pakaian penuh dengan noda, kotornya parah. Kira-kira kalau pakaian kotornya parah langsung dicuci apa rendam dulu? Rendam dulu, kita rendam, ya. Tapi jangan lama-lama, jangan 3 hari nggak bau. Ya rendam, kita rendam dulu. Habis kita rendam, kemudian kita cuci, ya. Kita cuci, kita kucek-kucek, kan nggak cukup. Cuma cuci mesin cuci kalau nggak dikucek, ya pinggir-pinggir itu kadang masih kotor. Ya, kucek. Habis itu apa? Kita bilas. Setelah dibilas, kemudian apa? Masih kita rendam lagi pakai pewangi. Ya, masih dikasih pewangi. Baru setelah itu kita apa? Terus lagi jemur. Habis dijemur, disetrika, dikasih pewangi lagi. Kemudian apa? Dilipat. Udah dilipat rapi, jangan disiram air got. Ini udah bersih rapi, proses panjang, berjam-jam disiram air got. Kira-kira orang waras atau orang gila? Nah, ini kita jangan sampai ini udah bersih sebulan penuh puasa, nggak makan, nggak minum, ya malamnya terawih, capek ya? Mikir capek. Yang kerja udah capek kerja, yang bisnis udah capek bisnis, ya enaknya ngapain bisa? Ngopi, rokok. Enaknya, mikirin enak begitu. Tapi kita rela-relain terawih. Ya, berapa rakaat? 12 rakaat sama witir. Ada yang 20 rakaat. Sebelum Ramadan boro-boro 12 rakaat. 2 rakaat aja tinggal. Ya, habis sholat Isya. Ya, bahagia kan? Kadang bahagia, kadang kagak. Betul kan? Iya, 2 aja kita tinggal. Ini Ramadan 12. Kan luar biasa tuh. Ya 12. Nah, itu semua sudah kita lakukan. Dosa-dosa diampuni. Ini jangan sampai dosa-dosa dari diampuni bersih, kita kotori lagi dengan maksiat. Ya, itu kalau ada orang habis cuci bersih, dilipat rapi, dikotori lagi kita bilang gila, lah ini gimana kita ini? Gimana kita ini? Ya, ini kira-kira kita waras makan ini? Ya Allah. Jadi gimana? Kita jaga kesucian ini dengan apa? Menjauhi maksiat dan dosa. Dan disebutkan dalam kitab Mukaffiratul Dzunub. Ini saya dapat kitab dari santri Al-Azhar, ya, Mesir. Jadi yang S2 itu baru selesai, dia kasih hadiah kitab saya Mukaffiratul Dzunub, penghapus dosa. Nah, itu di mukadimah pengarang kita berkata, ini tidak ada yang bisa manusia terlepas dari dosa. Ya, setakwa apapun dia kepada Allah, tetap manusia biasa tidak luput dari dosa. Apalagi akhir zaman ini. Ya, akhir zaman ini gelombang dosa, hujan maksiat sangat besar. Jadi sangat sulit bagi kita terlepas dari dosa dan maksiat. Ya, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula, tidak ada daya kita ma'asi untuk meninggalkan maksiat, wala quwata, tidak ada kekuatan bita'atillah untuk mengerjakan ketaatan, illa billah ay bi aunillah, tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana agar kita menjaga diri kita yang sudah seperti bayi yang baru dilahirkan ini agar terjaga di dosa?
minta kepada Allah. Makanya Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita untuk membaca doa iftitah. Ya. Doa iftitah. Nah, doa iftitah ini, Pak, ada 5 bacaan. Jadi doa iftitah ini ada 5 riwayat. Ya, 4 atau 5. Itu bisa kita lihat dalam kitab Bulughul Maram. Ya, semua datangnya dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang masyhur, ya, ini katanya kalau NU bacanya ini wajah tu wajah dia. Kalau Muhammadiyah bacanya Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Padahal semua ini sama ajaran Nabi besar Muhammad. Ya, semua sama. Itu bacaan kita juga. Enggak ada itu istilah ini NU, ini Muhammadiyah. Ya itu kan bagi yang belajar. Ya, padahal itu semua ajaran ulama kita. Sampai kata Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki dan Sayyid Sulaiman An-Nuri, ini riwayat doa kita boleh kita pilih. Kita mau pilih yang mana saja boleh. Boleh pakai ini wajah dia, boleh memilih ba'id baini wa baina atau ya juga boleh. Tapi al-afdal, paling afdal menggabung semuanya. Ya, menggabung itu semua itu. Ya, saya pribadi kalau salat sendiri, ya itu saya gabung semua. Ini wajah dia dengan apa? Dengan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minan danas. Allahumma ghsilni bil ma'i wa thalji wal barad. Nah, ini kalau kita resapi maknanya sangat luar biasa. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Ya Allah, jauhkan aku dengan dosa. Ya Allah, jauhkan aku dengan dosa. Ya Allah, jauhkan aku dengan maksiat. Kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, sebagaimana kau jauhkan antara timur dunia dengan barat dunia. Minta sama Allah. Ya. Kalau semata-mata kita semua, kekuatan kita nggak sanggup tanpa bantuan Allah. Kemudian apa? Allahumma naqqini min khataaya. Ya Allah, bersihkan aku dari dosaku. Kama yunqqa thawbul abyadu minan danas, sebagaimana kau bersihkan pakaian putih dari noda. Kenapa kau pakaian putih? Karena pakaian putih kalau udah kotor itu lebih parah. Ya, cara membersihkannya juga lebih sulit. Nah, ini dijelaskan oleh ulama. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, ini sebelum berbuat dosa. Jadi kita minta agar kita dijauhkan dari dosa, agar kita tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan. Yang kedua, Allahumma naqqini, ya Allah bersihkan aku. Ini dosa yang sudah terlanjur kita lakukan. Ya, dosa yang sudah terlanjur kita lakukan, kita minta dibersihkan. Maksiat yang sudah terlanjur kita perbuat, kita minta agar dihapus. Ya, sebagaimana noda-noda dihapus dari pakaian yang putih. Kemudian apa? Gak cukup di situ doang. Kita minta dijauhkan dari dosa. Dosa yang belum kita perbuat semoga dijauhkan. Dosa yang sudah kita perbuat semoga diampuni. Apakah cukup enggak? Allahumma ghsilni bil ma'i wa thalji wa barad. Ya Allah, cuci aku dengan air salju, dengan air dingin, dengan salji, bil ma'i dengan air, ya, dengan air yang jernih, dengan air salju, dengan air dingin. 3 air tersebut. Ya, memang beda-beda. Ya, air salju itu air dari atas air, dari awan cair, kemudian menggumpal ketika sudah sampai bumi. Itu air salju namanya. Kalau air barad, air dingin, itu ya dari awan itu menggumpal nyampe bumi, itu cair. Ya, itu penjelasan dalam kitab Fathul Qarib, Bisyarah Matan Takrib. Nah, seperti itu. Intinya
Setelah dihapus dosa kita minta apa? Minta agar dicurahkan rahmat, anugerah, kasih sayang, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ibaratnya orang udah habis berbuat salah minta bonus. Ya, ini kerja sama bos, udah bikin salah minta maaf minta bonus. Ya, ini kira-kira gimana sama bos? Nah, karena sama Allah, ya Allah Maha Rahman Maha Rahim. Habis berbuat dosa kita minta agar dicurahkan rahmat, agar dicurahkan kasih sayang, agar dicurahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya, ya setelah Ramadan ini kita banyak-banyak doa, minta perlindungan dari dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta agar kita dijauhkan dari maksiat. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima ibadahku dan ibadah kalian. Ya, semoga semua ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Baru mohon maaf lahir dan batin. Jadi minal aidin itu bukan maaf, tapi itu doa. Ya, minal aidin wal faizin. Semoga aku dan kalian termasuk orang-orang yang kembali suci bersih. Wal faizin, faizin dipertikan tadi sukses masuk ke surga. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang dijauhkan dari azab api neraka, dimasukkan ke surga, faqad faza, dialah orang yang benar-benar sukses. Semoga kita semua termasuk orang-orang penghuni surga. Allah terima amal ibadah kita. Baru mohon maaf lahir dan batin. Salaman jangan melengos. Salaman melengos. Jangan. Ya, salaman kasih muka kita. Kasih muka dikasih. Ya begini. Muka kasih senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di wajah saudaramu itu sedang. Jadi salaman gimana ini wal faizin ya, atau mohon maaf lahir dan muka dikasih sambil senyum. Senyum itu baru bisa menghapus sifat dendam, sifat iri, sifat dengki, sifat marah. Ya, banyak nggak kira-kira salaman yang kasih muka? Nah, banyak. Ya. Jadi itu apa? Ini namanya tahniah. Ini namanya Pak ucapan penghargaan. Nah, karena sudah ibadah semua selama bulan suci Ramadan, kita kasih penghargaan dengan apa? Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan ini karena yang ibadah. Terus gimana yang enggak puasa? Ramadan orang puasa dia rokok, minum es lagi. Terus pas lebaran minal aidin wal faizin. Minal aidin dari mana itu? Puasa kagak. Bilang semoga termasuk seperti bayi yang baru dilahirkan lah. Puasa kagak, sholat kagak, tarawih kagak, ke masjid kagak. Idul Fitri minal aidin wal. Siapa yang mengampuni dosa? Tobat aja enggak, ibadah aja enggak. Bukan minal aidin, bukan ucapan penghargaan, akan tapi ucapan bela sungkawa. Ente bukan minal aidin, tapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ente hati ente mati, pikiran ente mati, iman ente mati. Orang puasa ente gak puasa, orang ibadah ente gak ibadah, orang tak taubat ente malah maksiat di bulan Ramadan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nasihatin dia taubat sebelum ajal menjemput. Disebutlah panjang Pak, tapi dikenakan waktu. Ya, ini harus kita akhiri. Ya, jadi intinya, ya ini nikmat ibadah dari Allah. Sadari ini semua taufik hidayah dari Allah. Jangan sampai membuat kita jangan sampai membuat kita sombong, melihat yang belum ibadah kita merasa lebih hebat. Jangan. Tapi doakan yang belum sholat semoga jadi ahli sujud, yang belum ke masjid semoga jadi rajin ke masjid, yang belum berjamaah semoga rajin berjamaah,
yang belum duduk di masjid ilmu, semoga duduk di majelis ilmu. Ini semua Pak. Ini tugas bersama Pak. Ngajak itu tugas bersama dakwah. Semua punya beban dakwah. Ya, ngajak. Yuk ke masjid, bisa nggak belum? Bisa nggak? Yuk ngaji, bisa nggak? Bisa. Gaya-gaya pesantren kata ngajak-ngajak lah. Kalau anak ngajak kitab, anak salah. Anak nggak pesantren, anak nggak pernah baca kitab, anak nggak paham kitab, anak bukan kitab salah. Anak ngajak, yang namanya ngajak semua bisa. Nanti udah nyampe masjid, nanti baru yang ngajak Ustaz ada sama Ustaz Sari. Nanti cuma ngajak doang. Ya, jadi ajak tetangga, ya keluarga yang belum sholat ajak agar sholat ke masjid. Baik, mungkin itu. Kurang lebih sama maaf akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.